Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Wow, ya, sistem peredaran darah. Tapi sebelum kita bahas tentang sistem peredaran darah, kalian perhatikan dulu slide ini. Ada beberapa gambar yang tampilkan di sini. Mobil, kapal, ada kereta, ada truk, bahkan ada apa nih? Ya, beca ya. Walaupun jarang ditemui sekarang beca ya, tapi beca pun termasuk ke dalam kelompok ini nih. Kelompok apa, Nak? Ya, betul sekali. Kelompok alat transportasi. Di pelajaran IPS, kalian tentunya sudah belajar ya tentang alat transportasi. Apa saja? Terus, fungsinya apa sih alat transportasi itu? Good. Ya, untuk mengangkut benda, barang, manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mengangkut, ya, mengangkut benda dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu adalah fungsi dari alat transportasi. Terus hubungannya apa dengan materi kita? Dengan materi sistem peredaran darah? Menurut kalian, ada nggak sih dalam tubuh kita ini yang berperan sebagai sistem peredaran darah? Kok sistem peredaran darah? Sistem transportasi maksud saya. Ya, jadi ketahuan kan? Iya, dalam sistem peredaran darah itu fungsinya mirip ya dengan alat transportasi ini, mengangkut. Ya, kalian tentunya ingat ya, waktu materi sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya kita sudah bahas tuh bagaimana makanan yang sudah kita cerna, yang sudah dihancurkan oleh enzim, kemudian diserap oleh dinding usus halus, dan di situ ada pembuluh darah, dan di dalamnya tentunya ada darah yang akan mengantarkan, yang akan membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Terus pada saat kita bernafas, kita menghirup oksigen, masuk hingga sampai ke alveolus. Oksigen tersebut lalu masuk ke dinding alveolus yang ada pembuluh darah, kemudian akan dibawa ke seluruh tubuh. Darah akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian akan dikeluarkan lagi karbon dioksida. Darah yang membawa. Karena itu juga sistem peredaran darah bisa kita sebut dengan sistem transportasi. Kompetensi dasar yang ingin kita capai untuk materi ini adalah kita bisa memahami. Sebelum menganalisis tentunya kita mengetahui dulu ya, mengetahui, memahami. Kemudian kita bisa menganalisis tentang sistem peredaran darah pada manusia, kemudian gangguan pada sistem peredaran darah, dan terakhir adalah kita bisa tahu bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Tentunya teman-teman tahu, lebih baik mencegah, lebih baik menjaga daripada mengobati ya. Karena biayanya lebih mahal pastinya. Oke, teman-teman, sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 3 ya. Oke, ada 3 yang akan kita pelajari di sini, yaitu komponen darah, terus juga pembuluh darah dan jantung ya, ada 3. Komponen darah, pembuluh darah, dan jantung. Baik, fungsi dari darah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa darah itu dia berfungsi sebagai alat angkut nih. Apa yang diangkut? Oksigen. Membawa oksigen ke seluruh tubuh, mengantarkan sari makanan, membawa hormon penting ke seluruh tubuh, mengeluarkan sisa hasil metabolisme berupa karbon dioksida yang dihantarkan kemudian akan melalui paru-paru lagi. Dan darah pun berfungsi untuk mengatur kadar derajat keasaman ya atau pH dan suhu tubuh kita, memelihara fungsi berbagai organ tubuh serta membantu dalam proses pembekuan darah yang keluar pada saat kita luka.
ya. Nah, teman-teman, kita lihat. Kalau kita ambil nih darah, kita masukkan ke dalam tabung, kemudian kita centrifuge ya, atau kita putar dengan kecepatan tinggi, maka akan timbul dua lapisan. Ya, ada dua lapisan, atas bawah nih. Ternyata komponen darah itu mengandung plasma darah, cairan plasma darah, dan sel-sel darah. Kita lihat nih gambar ini ya. Ini adalah hasil dari darah yang kita centrifuge tadi. Lapisan atas kelihatan banget nih, kelihatan sekali. Dia berwarna agak kekuningan ya. Ini kita namakan plasma darah. Ya, kurang lebih 55%. Sedangkan bawahnya yang padat ini adalah sel-sel darah. Plasma darah itu sendiri tersusun dari kurang lebih 91% air ya, dan zat-zat yang terlarut, yaitu bisa protein, terus ada albumin, fibrinogen, globulin yang kita kenal dengan nama protein plasma nih, kita kenal ya. Terus juga ada zat-zat lain seperti sari makanan, hormon juga, antibodi tubuh kita juga ya. Itu terlarut dalam plasma darah. Sedangkan lapisan yang padatnya di bawahnya itu adalah sel darah. Nah, sel darah ini kita mengenal ada 3. Sel darah merah atau nama lainnya adalah eritrosit, sel darah putih nama lainnya leukosit, dan trombosit atau keping-keping darah. Nah, pertemuan kali ini kita bahas tentang sel darah dulu ya, baru kemudian kita akan membahas yang lainnya ya, dari pembuluh darah sampai kita akan bahas tentang bagaimana kerja jantung. Teman-teman, sel darah kita lihat nih ya, ini tadi ada sel darah apa saja? Yup, ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit ya, dia. Sel darah merah atau trombosit, kok sel darah merah atau trombosit? Sel darah merah atau eritrosit maksud saya ya. Itu memiliki ciri-cirinya, dia itu berbentuk bulat pipih bagian tengahnya. Kalau kalian bisa membayangkan ya, permen apa tuh yang agak kecoklatan, manis, pokoknya permen ya rata-rata tuh tengahnya itu agak sedikit cekung ya, kayak permen gitu. Nah, ini kita sebut dengan bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel, dan sel darah merah ini berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena memiliki kandungan hemoglobin atau Hb. Hemoglobin ini adalah protein yang mengandung zat besi atau Fe. Makanya kalau kita kekurangan zat besi, kita pun menjadi lemes ya, lemes. Nah, eritrosit ini dibentuknya di dalam sumsum merah tulang. Tapi pada saat masih di kandungan, ya masih janin, ini dibentuknya di hati dan limfa. Ternyata teman-teman, eritrosit atau sel darah merah ini memiliki waktu kadaluarsanya. Dia aus atau kadaluarsanya ini yaitu sekitar 100 sampai 120 hari. Nah, eritrosit yang sudah tua ini akan dihancurkan oleh sel-sel makrofag yang ada dalam hati kita dan limfa ya. Hati itu ada di mana? Rongga perut sebelah kanan ya. Akhirnya hati ini akan merombak tuh eritrosit ya, itu adalah kandungan hemoglobin ya, ini akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin ya, hemoglobin, nah protein hemo ini akan dipecah, terus globin juga akan dipecah. Nah, yang satu menjadi bilirubin, yang satu lagi menjadi biliverdin namanya. Biliverdin. Bilirubin nanti akan masuk ke
ini akan tersaring oleh ginjal, kemudian akan masuk ke dalam sistem urinaria kita ya, sehingga menyebabkan urin kita sedikit berwarna karena pengaruh bilirubin. Terus untuk biliverdin nanti akan berkaitan dengan sistem pencernaan, akan masuk ke dalam feses kita ya, sehingga sedikit berwarna juga feses kita. Itu sel darah merah atau eritrosit. Nah, yang berikutnya adalah sel darah putih atau dikenal dengan nama leukosit. Leukosit. Tidak seperti sel darah merah yang bentuknya bikonkav, tetap kalau sel darah putih ini bentuknya dia amorf. Tidak tetap atau dikatakan sebagai amoeboid sifatnya ya, seperti amoeba yang bergerak ya. Terus memiliki inti sel ya. Nah, fungsi utama dari leukosit ini melawan kuman atau bibit penyakit. Subhanallah ya, di dalam tubuh kita itu punya proteksi loh nak. Ya, dari mulai kita menghirup udara, ada proteknya sendiri disaringkan sampai pada darah pun ya. Ketika ada kuman yang datang, itu akan dihalau oleh leukosit kita. Apabila antibodi kita tinggi, makanya si kuman ini nggak bisa menginfeksi kita. Kalau jumlah leukosit kita tinggi nih, ya meningkat, ada kemungkinan tubuh kita itu terinfeksi kuman. Karena leukosit itu kan akan berusaha untuk menghancurkan si kuman tersebut ya. Oke, nah macam-macam leukosit. Leukosit ini dia ada dua kelompok, yaitu kelompok yang bergranula, granulosit kita sebut, dan yang tidak bergranula. Kalau dengar kata granula, kalian kepikir ya, granula itu seperti apa? Butiran-butiran kasar gitu ya. Ya kalau ada tuh kopi yang ada granulanya, nggak boleh menyebutin merek. Ya, nah itu granula. Ya, nah kelompok granula berarti leukositnya ini memiliki butiran-butiran kasar, sedangkan agranulosit tidak memiliki butiran-butiran kasar. Yang granulosit ini ada tiga, ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Eosinofil, dia bersifat agak sedikit asam ya, eosinofil karena itu warnanya agak merah. Basofil ini bersifat agak basah, ya dia agak kebiruan, dan neutrofil netral. Kemudian yang agranulosit itu adalah limfosit dan monosit. Terakhir adalah keping-keping darah atau trombosit. Nah, bentuknya ini beragam, ada bulat, oval, ada yang memanjang juga, dan seperti sel darah merah, trombosit ini tidak memiliki inti sel dan memiliki granula. Trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kok bisa? Gimana caranya? Ini dia. Coba teman-teman perhatikan. Pada saat kita terluka, katakanlah kita lagi ngiris bawang tuh, nggak sengaja teriris jarinya. Berdarah kan? Nah, ketika kita berdarah berarti jaringan kita terkoyak kan, luka. Jaringan kita rusak, kemudian ini akan menyebabkan trombosit itu terstimulate untuk mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase ya. Kemudian enzim trombokinase ini dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protrombin menjadi trombin. Kemudian trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ya, trombositnya pecah kan, jaringan rusak, trombositnya pun ikut pecah sehingga akan menstimulat
enzim trombokinase yang akhirnya nanti akan menghasilkan apa? Ini ya, benang-benang fibrin. Jadi benang-benang fibrin ini akan mengikat luka, akan mengikat darah tadi, pembuluh darah yang pecah tadi ya, sehingga darahnya tidak mengalir lagi. Kemudian luka kita bisa tertutup. Ya, itu yang kita sebut dengan mekanisme pembekuan darah. Mekanisme ya, pembekuan darah. Oke, ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya, sampai di pembekuan darah. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.